Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini senang sekali Pak kita bisa melakukan sharing tentang JSA, yaitu Job Safety Analysis ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bapak semuanya. Belum Pak, yang pertanyaan Pak. Ya. Oke. Pak, mungkin ada yang bisa membantu saya. Ini ada 5 pertanyaan saja Pak. Kira-kira untuk mengetahui, supaya saya bisa memberikan pemetaan lah sampai di mana kira-kira nanti saya mau mulai di situ. Oke, ada istilah yang namanya ITK. Bapak-bapak Ibu semuanya paham nggak? Atau ada bisa membantu saya menjelaskan apa itu namanya ITK? Ada yang bisa membantu Pak menjelaskan ITK itu apa? Ayo, teman-teman semuanya. Karena ini pasti nanti ada hubungannya dengan kita membuat JSA. Tidak semata-mata kita membuat JSA, itu ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Ini ada yang namanya ITK. Dari sekian 77 peserta, ada bisa membantu nggak apa yang dimaksud ITK, Pak? Ini waktu 5 menit aja. Ada yang bisa membantu, Pak? 1, 2, Cep, bisa dibuka dulu, Cep. 3, 4, 5. Ya, ITK itu singkatan dari identifikasi tugas kritis, Pak. Inventarisir, Pak. Inventarisir tugas kritis. Jadi tugas-tugas kritis itu diinventarisir, Pak. Ya, diinventaris. Jadi caranya bagaimana? Bapak tulis semua tugasnya, baru Bapak lihat apakah frekuensi, probability-nya, ya, itu apakah sampai ke dalam itu risiko tinggi atau kritis. Nah, itu maka nanti setelah itu diinventarisir mana prioritas yang dibikin di JSA. Kalau JSA tadi udah tahu ya, JSA itu Job Safety Analysis atau analisa tugas kritis atau analisa tugas spesifik. Jadi semuanya tidak harus dipakai di situ. Kapan JSA diperlukan, Pak? Banyak ya. Pada saat investigasi itu juga perlu, ya kan? Pada saat kita observasi itu juga harus pakai JSA, observasi tugas ya. Itu juga harus menggunakan JSA ya. Atau pada saat kita menganalisa sebuah pekerjaan yang baru, nah itu juga kita perlu menyusun daripada JSA. Nah, kalau nanti JSA ini menjadi TSP, task specific prosedur ya, atau boleh dibilang IK, instruksi kerja. So, ini sering nanya ini, Pak, JSA bisa nggak dibikin prosedur atau dibikin IK? Ya bisa saja ya, tapi nanti lebih jelasnya akan disampaikan lah nanti di slide selanjutnya di situ. Ya, apa yang dimaksud dengan observasi tugas? Observasi tugas itu adalah mengobservasi, mengamati ya, observasi kan mengamati ya, daripada suatu tugas atau pekerjaan seseorang, ya pastinya dengan langkah-langkah yang benar. Artinya apa panduan yang harus kita lihat untuk pekerjaan tersebut, ya panduannya adalah dengan JSA. Sehingga dalam mengobservasi seseorang itu jangan lupa membawa JSA. Sehingga kita bisa melihat apakah si karyawan tadi kerja sesuai dengan JSA yang kita susun, atau dia yang benar, JSA-nya yang salah, bisa juga terjadi. Maka bisa dilakukan diskusi dan bisa dilakukan evaluasi dan revisi. Nah, ini adalah pertanyaan yang harus Bapak pahami sebelum Bapak mengikuti sharing ini ya. Oke, baik. Untuk lebih jelasnya, ini kami serahkan ke Pak Wahono ya. Sampai kapan terserah Pak Wahono aja nanti. Saya tinggal nambahin saja. Silahkan Pak Wahono ya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ini ada 78 peserta Pak. Oke Pak. Ya. Oke, makasih Pak Agung. Salam kenal buat bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Bagi yang belum kenal, hari ini saya dan Pak Agung dibantu Pak Penjahitan, Pak Hari, dan tentunya kita diskusi dengan rata ya, diskusi terbuka sekarang ya. Mudah-mudahan ini akan memberikan wawasan kepada kita semua tentang JSA selama ini. Ya, walaupun JSA itu adalah satu hal yang keseharian kita sudah temui di lapangan, tapi terkadang JSA ini masih punya persepsi yang berbeda-beda satu sama lain. Mudah-mudahan kita ada 78 orang dalam kesempatan hari ini bisa menyamakan persepsi, mungkin lebih 78 karena ada beberapa yang kelas ya.
Ya, saya sangat berbahagia sekali kalau kita semua punya persepsi yang sama tentang JSA. Jadi kita kupas tuntas saja. Kalau ada hambatan dan kendala selama ini, termasuk kok sulit sekali bisa mengimplementasinya di lapangan, maka kesempatan ini kita untuk berdiskusi lah. Kalau saya terlalu cepat nanti aku ngerem-rem saya sedikit ya. Saya kadang-kadang suka buru-buru ya. Nah, ini tadi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Pak Agung ya, saya pikir ini pantas untuk kita jawab nanti ya. Tidak semata-mata kita hanya belajar tentang JSA-nya, tetapi proses sampai ke JSA ini dibuat dan seterusnya yang mau kita buat ya, tidak semata-mata JSA-nya. Oke, ini beberapa hal ya, beberapa hal yang patut kita diskusikan. Kita persepsi JSA ini banyak yang berbeda-beda satu sama lain ya, persepsi ini. Apakah suaranya keterima nggak Pak? Mohon di responnya. Jelas Pak, terima Pak. Jelas. Jelas ya. Ya. Oke. Nah, kita sekarang langkah pertama, makasih Pak Agung. Kalau seandainya agak jelas nanti dikonfirmasi ya. Yang pertama kita mau melihat persamaan persepsi kita. Persepsi kita tentang JSA itu satu sama lain sering berbeda-beda. Karena perbedaan persepsi ini membuat implementasi di lapangan pun sulit jadi kita lakukan. Mungkin teman-teman sudah merasakan sekarang bagaimana mengimplementasikan JSA. Jadi beberapa hal yang sudah menjadi mungkin pernyataan-pernyataan yang kurang tepat ya, yang patut kita evaluasi, bukan salah ya, kurang tepat. Yang pertama, JSA itu harus ada di lapangan. Ya, itu betul harus ada, tapi itu merupakan satu pemenuhan aturan. Karena harus ada JSA, maka kita buat JSA itu harus ada. Tetapi kita tidak melihat JSA itu untuk apa sih kebutuhannya untuk kita. Bapak dan Ibu, teman-temanku semua, saya melihat sebenarnya urusan safety ini, ya, urusan safety ini coba kita koreksi sama-sama dulu lah, sebelum kita masuk ke sini lebih lanjut. Saya lagi mikir diskusi dengan beberapa teman-teman, ya. Urusan safety ini sebenarnya apakah sesuatu yang harus kita teriakin tiap hari di lapangan apa enggak sih? Kalau saya secara jujur, safety ini ibarat kita makan dan minum. Safety itu sudah suatu kebutuhan sebenarnya. Kalau ada karyawan atau pekerja kita yang tidak mau melaksanakan kegiatan terkait dengan keselamatan, saya pikir dia seperti orang yang harusnya dia punya kebutuhan makan gitu ya, tetapi nggak mau makan gitu. Yang diurus sama pimpinan atau sama orang tuanya atau sama orang safety itu harusnya orang-orang yang nggak mau makan aja. Orang yang lagi sakit, nafsu makan nggak ada, kasih vitamin biar makan gitu ya. Tapi bagaimana cara dia memakan, cara dia minum, ya harusnya setiap orang sudah tahu dikasih cara makan begini, dia terus-terus akan bisa lakukan. Safety tidak ubahnya seperti kebutuhan makan dan minumnya kita. Karena safety sendiri, bayangkan saja kita kerja dapat gaji tapi celaka gitu ya. Artinya kebutuhan yang menempel kepada diri individu kita. Bukan safety yang anak buah harus, atasan saya harus, ini harus. Nggak ada yang perlu disalahkan antara satu sama lain terkait dengan safety. Tapi terkait keselamatan, apalagi cara bekerja aman, harusnya bukan karena peraturan. Tetapi itu karena kebutuhan, seperti kalau udah kebutuhan seperti kita makan, minum, ya. Pada intinya adalah manusia tidak ada yang mau celaka. Seperti halnya kalau bahasa saya agak kasar dikit, kayak hewan saja nggak ada yang mau celaka. Keledai saja katanya tidak ada yang mau masuk ke dalam lubang yang sama ya. Begitu dia terperosok di lubang sama, besok dia nggak mau lagi, dia tahu di situ ada lubang. Harusnya kita lebih cerdas dari hewan-hewan dan kita makhluk yang berakal ya. Nah itu, maka kalau seandainya kita sudah menjadikan keselamatan sebagai sebuah kebutuhan, saya pikir ngelola terkait dengan JSA, terkait prosedur keamanan lain-lain ini akan menjadi mudah. Nah, kalau bisa persepsi terkait dengan JSA pemenuhan aturan ini kita koreksi lah ya. Kemudian JSA dibuat tidak berdasarkan, maksudnya adalah JSA itu pokoknya
ada pekerjaan ya ada JSA. Tidak melihat bahwa JSA itu harusnya kita lihat dulu apa kita perlu membuat JSA. Ya, kenapa kita perlu membuat JSA? Silakan Pak Agung nambah, bebas Pak Agung. Kita diskusi. Silakan Pak. Bukan, mungkin penampilan slide-nya bisa, atau ini kayaknya kurang tulisan ya, tapi tempat saya sudah sih. Kurang tulisan gimana? Mau dipindah ke slide saya? Oh, boleh. Ya. Ini slide share-nya digeser ke Pak Agung ya. Ya. Oke. Tapi nggak bisa coret-coret nanti. Hah? Nggak bisa coret-coret. Oh, jangan lah. Biar di sini aja. Asah Pak Agung, batal. Maaf ya Bapak-bapak semua. Saya jadi bingung nih Pak Agung. Cancelnya di mana Pak Agung? Hah? Oke, ya. Jadi ini jangan lihat gambar sebelah kiri ada yang nggak bergambar, nggak masalah ya. Jadi tidak dibuat berdasar, padahal JSA yang dibuat kita harus menginventarisasi dulu pekerjaan seperti apa yang perlu JSA. Nanti kita lihat. Jadi tidaklah mungkin kita diskusi hari ini mempelajari hanya cara membuat JSA, enggak. Itu kita sudah terbiasa, tapi ini membuka wawasan kita bersama, saling memberikan masukan satu dan yang lainnya. Bahwa JSA itu harus ada dasar pembuatan, yaitu pada risiko-risiko yang perlu dilakukan pengendalian lebih lanjut, atau risiko-risiko yang kritis, dan atau pekerjaan baru yang dianggap kritis risikonya. Nah, ini yang perlu kadang-kadang tidak dilakukan ya. Bahkan dasarnya ada lagi yang unik. JSA itu berdasarkan instruksi kerja atau SOP-nya. Padahal itu harusnya dari bawah ke atas. Oke. Dari risknya dulu ya, pengendaliannya perlu JSA. Nanti naik ke atas, tadi Pak Agung jelaskan ada IK. Bukan dibalik dari atas turun ke bawah. Ada SOP gitu ya. Ya, SOP. Jadi bukan karena ada SOP terjadi, tapi JSA ini harus based on risk, berdasarkan risiko. JSA itu digunakan untuk mengendalikan risiko. Ya, oke, bentuk pengendaliannya. Kemudian ada lagi yang persepsi, tolong dikoreksi kalau kami salah atau ada yang mau nambahkan, silakan. Kita diskusi aja dulu. Yaitu tentang penggabungan beberapa proses pekerjaan. Ini kelihatannya banyak teman-teman dari tambang, walaupun saya lihat ada beberapa yang di luar tambang. Contoh saja di area loading misalnya. Antara PC dan DT-nya satu JSA gitu. Karena tempatnya beririsan. Sehingga penggunaan menjadi tidak efektif. Yang punya PC ya PC, harusnya operator PC. Yang punya DT ya operator DT. Mestinya begitu. Nah, ini digabungkan. Apalagi pekerjaan-pekerjaan misalnya di area pergudangan. Itu kan banyak, ada petugas gudang, ada alat angkutnya di sana. JSA dikumpulin jadi satu JSA untuk banyak aktivitas. Dan ini kita masih banyak temui di beberapa tempat, beberapa perusahaan. Ini menjadi tidak efektif dan jadi sangat complicated. Ya, ini coba kita evaluasi sama-sama apakah di tempat saya seperti ini. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah terlalu luas. Tadi ya, kurang lebih lah. Kalau tadi bergabung kerjaan, ini terlalu luas pekerjaannya. Dia misal katakanlah tadi mengoperasikan PC dari A sampai Z ya di situ. Ya, mulai dari lingkup cek unitnya dan seterusnya. Kemudian ada juga JSA yang terlalu sempit dengan 3 langkah. Mempersiapkan alat, ya kan? Atau kalau kita mau pekerjaan ganti oli, mempersiapkan alat atau mempersiapkan oli, terus ganti oli, dan membereskan pekerjaan. Jadi inti pekerjaan sendiri tidak dimasuk ke dalam JSA. Justru JSA ini membahas dari inti proses pekerjaan ganti oli itu seperti apa. Ya, bukan proses 3 langkah ya, 2, 3 selesai, yang duanya ganti oli itu yang mau diambil. Nah, ini masih banyak juga kita temui di beberapa lokasi ya, mudah-mudahan tidak ditemui tempat kita. Ini persepsi-persepsi yang kurang tepat ya. Kemudian ada lagi persepsi yang nyatakan ada JSA sudah aman. Kan kita kerja sudah pakai JSA Pak.
udah pakai JSA kan kita aman. Ya, JSA tidak menjamin. JSA itu cuma tool. JSA itu cuma alat, ya, yang memandu seseorang untuk dapat melaksanakan pekerjaan dengan cara aman berdasarkan langkah-langkah pekerjaannya. Kira-kira itu ya. Jadi JSA itu tidak akan menjamin bahwa setelah ada JSA aman, tapi ini adalah alat atau tool yang digunakan apabila digunakan dan dibuat secara benar dulu lah. Dibuat secara benar, digunakan secara benar, maka tentu ya akan memberikan kemudahan kepada kita, akan mengkecil segala risiko-risiko yang mungkin terjadi. Jadi bukan ada JSA berarti dijamin, tetapi ini sebagai alat ya. Ada lagi pernyataan ini, no JSA no work. Saya kira no JSA itu no work itu benar, Pak Agung udah sampaikan tadi. Tapi work yang seperti apa? Harusnya ada dasarnya. Selesai yang kedua ini ya. Yang kedua yaitu berdasarkan apa gitu. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang memiliki bahaya risiko tinggi. Kalau enggak kan enggak perlu ya. Kemudian ada lagi yang punya persepsi JSA itu instruksi kerja. Ya. Memang JSA bisa dirubah jadi instruksi kerja. Atau ada yang melihat bahwa instruksi kerja tidak perlu JSA. Kalau udah ada instruksi kerja kan tidak perlu JSA, Pak. Itu kan sudah ada instruksi kerja. Kenapa perlu JSA? Dan itu tidak semata-mata salah, tapi JSA instruksi kerja kan tinggal 2 kolom. Tinggal 2 kolom saja, langkah tugas dan pengendalian dari setiap langkah tugas. Nah, waktu menyusun pengendalian langkah tugasnya yang kedua, ya kan? Waktu menyusun langkah pengendaliannya, itu kan perlu menilai potensi kerugian dan analisa bahaya risiko. Maka yang benar bukan tidak ada, sudah ada IK, tidak perlu JSA, tetapi JSA dulu yang disusun, pekerjaan rutin terus-menerus, suasana tidak berubah, ya, keadaan tidak berubah, alat tidak berubah, orangnya tetap, maka ditingkatkan menjadi instruksi kerja. Nah, instruksi kerja yang berhubungan dengan keselamatan tentu based on JSA, ya, kita identifikasi based. Nah, inilah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 persepsi, ya, 7 persepsi yang umum sering salah ya atau kurang tepat. Pak Agung mau nambahin silakan, Pak. Ya. Nah, kalau berdasarkan di bawah Bapak sudah tidak menemui ini lagi, berarti syukur alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik. Tetapi kalau ini masih ditemui, maka yuk kita benahi sama-sama. Jadi hari ini kita tidak semata-mata menjelaskan penyusunan JSA-nya, tapi adalah proses JSA-nya mulai dari kegiatan seperti apa sih yang perlu kita membuat JSA-nya. Koreksi Pak Agung kalau terlalu cepat ya. Ya. Jadi kerjaan seperti apa yang perlu JSA. Jadi diskusi ini adalah diskusi terbuka buat kita karena materi hari ini bukan diklat, bukan training, tetapi ini materi kita adalah sharing dan diskusi. Seharusnya kita orang-orang praktisi di lapangan, kalau saya bilang praktisi keselamatan, bukan orang safety. Praktisi keselamatan itu tidak orang safety, tapi semua aktivitas di lapangan, ya, semua orang yang memegang kendali pekerjaan melakukan aktivitas lapangan, semuanya bertanggung jawab terhadap keselamatan. Jadi gini, keselamatan itu bukan bagian orang safety. Keselamatan itu harus terintegrasi atau sudah menjadi bagian kita sendiri. Masa kita bawa mobil, gitu kan? Aturan bawa mobil udah jelas gitu. Tapi begitu ada kondisi emergency di depan, ya kita ngerem, masa ngeremnya nunggu orang safety dulu, atau ngeremnya tunggu atasan dulu. Nah itu. Atasan kita, para supervisor kita memastikan ada sistem dan standar termasuk JSA di tempat kerja. Para operator dan para pelaksana di lapangan memastikan itu dilaksanakan. Ya, tanggung jawabnya adalah masing-masing pribadi.
safety bukan tanggung jawab orang keselamatan, tapi orang keselamatan memastikan ketersediaan standar, sarana prasarana, informasi dan lain-lain. Tapi pelaksana adalah orang-orang kita di lapangan. Itu yang penting kami sampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan, pertanyaan bebas ya. Apakah ini dirasakan oleh masing-masing kita? Apakah kita sudah melewati ini semua? Ya, saya di perusahaan yang sistemnya udah bagus, JSA udah lengkap, tapi kecelakaan kok masih banyak. Nah, itu kita patut tanyakan, apakah JSA yang dilakukan itu benar-benar apa enggak. Kemudian satu hal lagi, JSA itu adalah tool yang paling rendah dalam sistem. Yang dimana JSA itu yang digunakan oleh para pelaksana di lapangan dan dibangun oleh supervisor atau penanggung jawabnya. Itu prosedur tingkat akhir di bawah yang dilakukan oleh semua pelaksana kerja. Nanti di atasnya ada apa? SOP. SOP sudah menggabungkan beberapa pekerjaan atau SOP itu dalam satu proses biasanya. Ya. Maka untuk mengendalikan tingkat depan, untuk kita bertempur di lapangan, ya salah satu tool standar kita adalah menggunakan JSA ini. Ya, kalau ini efektif, maka insya Allah insiden-insiden akan dapat dicegah oleh kita semua. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Kalau enggak kita lanjut. Ingin bertanya, Pak. Oh, silakan Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Anton. Ya, tadi kan bahas masalah JSA. Kadang itu Pak, kita di lapangan itu ada namanya itu manajemen perubahan. Suatu waktu itu berubah namanya pekerjaan, entah cuaca atau ada yang urgent. Makanya itu kebanyakan juga kecelakaan itu JSA-nya sesuai karena ada JSA sudah sesuai karena ada perubahan manajemen di lapangan itu sering terjadi kecelakaan. Itu bagaimana Pak? Oke, terima kasih Pak Anton. Jadi gini, JSA itu memang sifatnya juga harus dinamis. Oleh karena itu JSA itu penanggung jawab JSA itu supervisor langsung, Pak. Kenapa supervisor langsung? Artinya sifatnya dia dinamis. Artinya kalau ada perubahan-perubahan, kita kan sadar sebelum kita bekerja, misalnya ada perubahan keadaan, perubahan iklim, perubahan alam dan segala macam ya, termasuk perubahan alat. Maka JSA direview dulu sebelum orang melakukan pekerjaan seharusnya Pak Anton. Sehingga JSA-nya yang dibuat itu mestinya sesuai. Karena direview dulu. Nah, maka oleh karena itu JSA itu dapat dilakukan oleh pengawas langsung di lapangan, Pak. Nah, kalau itu menggunakan standar baku yang sudah level seperti SOP sudah apa, kan mereka nggak bisa punya kewenangan lagi, Pak Anton. Kalau JSA-nya masih punya kewenangan, maka JSA lah salah satu prosedur tingkat yang level yang paling bawah, yang paling fleksibel, artinya menyesuaikan kalau ada perubahan-perubahan yang seperti Pak Anton sampaikan. Ini pertanyaan bagus sekali dari Pak Anton, dan kenyataannya memang Pak Anton ya, JSA yang udah dibuat kadang-kadang udah setahun JSA-nya udah baku gitu ya, mau situasi apapun kerjanya JSA ya itu. Nah, itulah mungkin juga terima kasih Pak Anton masukan, karena menganggap JSA udah satu standar baku gitu ya Pak Anton ya. Iya Pak, terima kasih Pak jawabannya. Silakan Pak. Oke, Pak Anton, terima kasih pertanyaannya bagus. Jadi JSA itu kan meliputi dari pekerjaan yang rutin, ya, rutin yang dianggap kritis, itu pasti, ya. Yang kedua, ada juga yang non rutin, Pak. Justru yang ada salah satu perusahaan yang justru kalau non rutin itu wajib gitu, karena memang non rutin itu kan sesuatu hal yang dianggap itu momentum yang sangat berbahaya, bisa juga itu masuk ke situ juga. Ada juga yang emergency, ya, emergency. Nah, kadang-kadang orang itu tidak melihat, tidak mengevaluasi, karena nanti Pak Al akan menyampaikan setelah JSA selesai itu apakah sudah selesai kita pakai, kan tidak. Nanti ada yang namanya PTO Pak, Perintah Observasi atau observasi tugas ya. Saya bilang observasi tugas, OT lah gitu ya. Serah-serah Bapak nanti mau mengatakan apa. Nah dari situ kan bisa kita lihat apakah sudah menyangkut change management, kalau terjadi perubahan cuaca, perubahan lokasi,
perubahan kerja dan sebagainya, itu pasti dilihat daripada observasi tugas tadi. Ada perubahan-perubahan itu. Jadi sifatnya dinamis gitu Pak. Jadi itulah yang kadang-kadang orang saklek hanya dengan CSA yang sudah dibuat, tidak melihat daripada perubahan rutin non-rutin emergensi, ya, sehingga ada perubahan sesuatu yang perubahan situasi lingkungan dan sebagainya tidak tercapture di dalam analisa. Nah, inilah tugas daripada si pengawas ataupun supervisor atau manajemen untuk melihat itu. Kalau kita serahkan kepada si pekerja, ya pekerja mikir kerjaan aja udah rumit Pak, dan kadang-kadang mereka, mohon maaf, cara apa ya, mindset mereka adalah pekerjaan yang sudah dilakukan gitu. Sedangkan hal semacam itu adalah tugas-tugas analisa daripada pengawas ataupun manajemen untuk mensiasati daripada change management tersebut. Oke Pak, saya pikir itu penjelasan saya. Pasti tidak puas ya dengan jawaban saya karena saya bukan alat pemuas. Oke, makasih Pak. Silakan. Iya, berarti itu Pak, PA itu Performance Authority atau pengawas selalu ada di lapangan Pak ya? Iya, betul sekali Pak. Untuk memenuhi suatu waktu ada terjadinya perubahan daripada JSA yang sudah baku tadi Pak ya? Betul. Bahkan kalau mungkin di sektor pertambangan Pak, informasi aja, mungkin banyak yang tidak ditambang pertambangan juga. Kalau nggak ada pengawas nggak boleh kerja Pak. Jadi tanpa ada pengawas pekerjaan tidak boleh dilaksanakan.